Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabarnya? Semua baik-baik aja ya. Bertepatan dengan hari Isra Miraj, kami kelas 11 IPA 1 akan melakukan sosial eksperimen nih. Sosial eksperimennya kayak gimana sih? Jadi kita akan menanya-nanyakan kepada orang sekitar tentang Isra Miraj. Apa itu Isra Miraj? Apa keistimewaan hari Isra Miraj? Dan lain-lainnya guys. Dan sosial eksperimen ini akan dilakukan oleh saya sendiri, Prabu, kedua Firisha, ketiga Faiz, keempat Mutia, dan terakhir ada Intan nih. So, gak usah lama-lama, langsung aja ke videonya. Yang pertama ada dari Prabu, saya sendiri dari Cikampek. Langsung aja ke videonya. Assalamualaikum mas, namanya siapa? Waalaikumsalam, nama saya Yadi. Oh iya, jadi saya dari kelas 11 IPA 1 bakal Ya. nanyain tentang Isra Miraj. Jadi Nabi Muhammad itu saat Isra Miraj itu berusia berapa? Berusia 50. Iya, 50 tahun. Oke, terus pertanyaan kedua, Isra Miraj itu terjadi pada berapa Rajab? 27. Oh iya, makasih ya mas. Ya, sama-sama. Nah, selanjutnya kita punya Firisha dari Lembang. Langsung yuk, kita lihat videonya. Pendapat kamu tentang Isra Miraj itu apa? Jadi Isra Miraj itu perjalanan Nabi Muhammad menuju langit ketujuh untuk menerima perintah sholat dari Allah. Yang ketiga, kita punya Faiz dari Bekasi. Langsung aja ke videonya. Permisi mas, Ya, saya ingin bertanya-tanya tentang Isra Miraj, boleh mas? boleh. Apa yang mas ketahui tentang Isra Miraj? Isra Miraj adalah hari di mana Nabi Muhammad diperintahkan untuk sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Oh oke. Kendaraan apa yang dinaiki Nabi Muhammad ketika Isra Miraj? Buruk. Terima kasih mas atas jawaban mas. Sama-sama. Yang keempat kita punya Mutia dari Sumedang. Langsung aja ke videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nama saya Radinda Dehan Magdalena, Asal dari? asal dari Majalengka. Jadi aku mau nanya-nanya tentang Isra Miraj, boleh? Boleh. Pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang Isra Miraj? Isra Miraj itu merupakan peristiwa penting bagi Rasulullah SAW karena kurang dalam semalam Rasulullah berpindah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Pertanyaan kedua, kendaraan apa yang Rasulullah pakai untuk peristiwa ini? Buruk. Terima kasih ya atas jawabannya. Semoga jawaban dari Radinda akan bermanfaat. Amin, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Last but not least, kita punya Intan dari Padalarang, Bandung. Langsung aja ke videonya. Apa pendapat Bapak atau yang Bapak ketahui tentang Isra Miraj? Isra Mi'raj. Isra menurut istilah itu berasal dari kata Isra dan Mi'raj. Isra itu artinya asro as yusri isra, yaitu memperjalankan, dan Mi'raj itu artinya alat naik atau tangga. Jadi Nabi Muhammad SAW itu melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Tujuan dari melaksanakan Isra Mi'raj itu adalah untuk memperlihatkan sebagian dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi dan menerima perintah puncak dari suatu ibadah yaitu sholat. Menurut istilah, Isra Mi'raj itu adalah peristiwa diperjalankannya Rasulullah SAW dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha dan kembali lagi ke Masjidil Haram pada suatu malam yang singkat, yaitu tepatnya pada bulan Rajab, yaitu pada tanggal 27 Rajab. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 dan 78, kemudian surat An-Najm ayat 7 dan 18, serta surat At-Takwir di ayat 19 sampai 23 yang membuktikan bahwa ini benar-benar terjadi, bahwa kita sebagai umat Islam wajib mengimani peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Hikmah dari perjalanan Isra dan Mi'raj itu adalah Rasulullah bisa melihat surga dan neraka, kemudian bisa bertemu dengan para nabi, kemudian yang sampai pada puncaknya Rasulullah bertemu dengan Sang Maha Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini mendapatkan perintah sholat yaitu sebanyak 5 kali, yang jumlahnya ada 17 rakaat, dan itu wajib dilakukan
oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Demikianlah istilah Isra dan Mi'raj menurut Bapak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, sungguh luar biasa penjelasan-penjelasan dari teman-teman kita akan pentingnya peristiwa Isra Mi'raj bagi Islam dan umat Nabi Muhammad SAW. Dapat disimpulkan bahwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat penting bagi Nabi Muhammad SAW untuk mempermudah para umatnya dengan menegosiasi yang tadinya 50 rakaat menjadi 17 rakaat. Yang melatar belakangi peristiwa ini adalah saat Rasulullah SAW kehilangan kedua orang yang ia sangat cintai, yaitu paman Rasul Abu Thalib dan istrinya, yaitu Siti Khadijah. Sepeninggalan Abu Thalib dan Siti Khadijah, perjalanan dakwah Rasulullah SAW terasa semakin sulit karena tidak ada lagi yang membela beliau. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala merencanakan perjalanan Isra Mi'raj untuk Rasulullah SAW. Sungguh luar biasa perjuangan Rasulullah SAW untuk para umatnya, yaitu kita. Jadi kita sebagai umatnya harus selalu memuliakan Rasulullah SAW dengan bersolawat, dan menjalankan kewajiban kita, dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Yang artinya kita tidak boleh meninggalkan satu waktu sholat pun. Karena Rasulullah SAW telah memperjuangkan hal itu sangat luar biasa. Sampai akhirnya Allah mengiyahkan untuk 17 rakaat 5 waktu sholat kita. Jadi jangan pernah meninggalkan 5 waktu sholat itu. Syukron, semoga bermanfaat bagi semua yang menyaksikan. Begitu juga bagi diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa kisah Isra Mi'raj ini terjadi pada 27 Rajab di tahun ke-8 masa kenabian Nabi Muhammad. Isra memiliki arti perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem dengan menggunakan buraq. Assalamualaikum Bang, mau tanya apa itu Isra Mi'raj? Isra Mi'raj itu perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Sidratul Muntaha. Apa itu Isra Mi'raj? Isra Mi'raj adalah dua bagian perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam waktu satu malam saja. Kejadian ini merupakan salah satu peristiwa penting bagi umat Islam, karena pada peristiwa inilah beliau mendapat perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu. Menurut kamu Isra Mi'raj itu apa sih? Isra Mi'raj itu perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Oke, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pengertian Isra Mi'raj terbagi menjadi dua, yaitu secara bahasa dan juga secara istilah. Isra Mi'raj secara bahasa berasal dari dua kata, yaitu Isra yang berasal dari kata Asra Yusri Isra yang berarti memperjalankan, sedangkan Mi'raj artinya adalah alat naik atau tangga. Dalam Mi'raj, Nabi Muhammad SAW dinaikkan ke langit menggunakan kendaraan buraq sampai ke Sidratul Muntaha yang merupakan tempat tertinggi. Tujuan perjalanan tersebut adalah untuk memperlihatkan sebagian dari tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi dan di langit, dan menerima perintah sebagai puncak peribadatan, yaitu salat. Sedangkan menurut istilah, Isra Mi'raj adalah peristiwa diperjalankannya Rasulullah SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha dan kembali lagi ke Masjidil Haram di Mekah pada suatu malam dalam waktu singkat. Sebelum Nabi Muhammad SAW diperjalankan pada malam hari itu, hatinya diisi oleh iman dan hikmah agar beliau tahan menghadapi segala macam cobaan dan juga tabah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Isra secara eksplisit dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya di dalam surat Al-Isra ayat 1 dan 78. Sementara Mi'raj disebutkan dalam surat An-Najm ayat 7 sampai 18 dan surat At-Takwir ayat 19 sampai ayat 23. Isra Mi'raj
adalah dua bagian perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam waktu satu malam saja. Kejadian ini merupakan salah satu peristiwa penting bagi umat Islam, karena pada peristiwa inilah beliau mendapat perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu sehari semalam. Sebelum peristiwa ini, perintah sholat sudah ada, artinya perintah sholat tidak langsung 5 waktu dalam sehari. Merujuk pada penjelasan Ibnu Rajab dalam kitab Fathul Bari, ulama berbeda pendapat terkait bagaimana sholat Rasul sebelum Isra. Tetapi yang paling penting, seluruh ulama ingin membuktikan bahwa kewajiban sholat sudah ada sebelum Isra. Ibnu Rajab menjelaskan, lakin qad qila innahu kana qad farada alaihi raq'atani fi awalin nahari wa raq'atani fi akhirihi faqala qatada kana bada al-salat raq'ataini bil ghadati wa raq'atani bil asyi. Artinya, tetapi ada yang mengatakan bahwa salat yang diwajibkan pada Rasul pada awalnya adalah 2 rakaat subuh dan 2 rakaat waktu malam. Qatadah mengatakan salat pertama kali adalah 2 rakaat subuh dan 2 rakaat isya. Dengan demikian, perintah salat pertama kali hanya 2 kali sehari, yaitu 2 rakaat di waktu subuh dan 2 rakaat di waktu isya. Menurut tradisi, perjalanan ini dikaitkan dengan Lailatul Mi'raj sebagai salah satu tanggal paling penting dalam kalender Islam. Isra Mi'raj terjadi pada periode akhir kenabian di Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Menurut Al-Maududi dan mayoritas ulama, Isra Mi'raj terjadi pada tahun pertama sebelum hijrah, yaitu antara tahun 620 sampai 621 Masehi. Menurut Al-Allamah Al-Mansuri, Isra Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian, dan inilah yang populer. Namun, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri menolak pendapat tersebut dengan alasan karena Khadijah radhiyallahu anha meninggal pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, yaitu 2 bulan setelah bulan Rajab, dan saat itu belum ada kewajiban sholat 5 waktu. Al-Mubarakfuri menyebutkan 6 pendapat tentang waktu kejadian Isra Mi'raj, tetapi tidak ada satupun yang pasti. Dengan demikian, tidak diketahui secara persis kapan tanggal terjadinya Isra Mi'raj. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kamu, apa itu Isra Mi'raj? Pengertian Isra Mi'raj menurut bahasa, Isra yang berarti perjalanan dalam malam hari dan Mi'raj yang berarti tangga untuk naik ke atas. Isra Mi'raj sendiri adalah 2 bagian perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam waktu 1 malam saja. Kejadian ini merupakan salah satu peristiwa penting bagi umat Islam, karena pada peristiwa inilah beliau mendapat perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu. Apa pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa Isra Mi'raj? Pelajaran yang kita bisa ambil dari momen Isra Mi'raj yakni adalah keyakinan kita diuji oleh Allah SWT. Momen Isra Mi'raj tersendiri hanya Rasul, malaikat, dan Allah SWT yang menjadi saksi atas kejadian Isra Mi'raj, yang dimana Rasul diangkat ke langit oleh Allah SWT untuk menurunkan wahyu, untuk Allah memberikan perintah-perintah kepada Rasulullah SAW, yang dimana tiada saksi selain Rasulullah SAW dan Allah SWT. Dan sebagai Rasul, kewajibannya yakni menyampaikan kejadian tersebut kepada umatnya, yang dimana kita harus yakin terhadap apa yang disampaikan walau tak terlihat, tak terasa, tak terbaca, yakni merupakan ujian tersendiri untuk umat muslim. Apakah kita yakin bahwa kejadian tersebut terjadi seperti keyakinan kita? Apakah kita bersungguh-sungguh? Apakah kita yakin bahwa Allah SWT adalah Tuhan kita? Disitulah keyakinan kita diuji. Isra Mi'raj tersendiri adalah ujian yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, sebagai umat muslim kita harus yakin atas semua hal yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Tiada keraguan, tiada penyesalan atas setiap keyakinan yang kita pegang teguh sebagai umat muslim.
Isra Mi'raj adalah salah satu momen keajaiban Allah SWT yang menunjukkan maha besar Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa makna Isra Mi'raj bagi kamu? Makna Isra Mi'raj bagi saya yaitu mengajarkan kita agar tetap istiqomah dalam menjalankan sholat dan menjadikan sholat sebagai penolong kita ketika kita dihadapkan dengan cobaan apapun. Makna Isra Mi'raj bagi aku, mungkin kita seharusnya lebih senantiasa meningkatkan kualitas sholat kita saat ini, karena itu merupakan perintah langsung dari Allah SWT ketika Nabi SAW Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan pun Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk sholat 50 kali dalam sehari, namun Allah SWT meringankan menjadi 5 waktu dalam sehari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari organisasi MPK akan mengikuti event dari organisasi Prisma yang mengenai tentang Isra Mi'raj. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang mengenai tentang Isra Mi'raj kepada 3 narasumber kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Arjun dari 10 IPA 1 sebagai moderator. Lalu ada Abiyu dari kelas 11 IPS 1. Yang kedua ada Sabda dari 11 IPA 1. Dan yang terakhir ada Miko dari kelas 10 IPA 1. Nah, langsung mulai saja. Untuk pertanyaan pertama, keseluruhan. Menurut kalian, apa itu Isra Mi'raj? Mulai dari Abiu. Oke, jadi menurut saya Isra Mi'raj itu merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW ke langit ke-7. Nah, sebenarnya Isra dan Mi'raj itu merupakan peristiwa yang berbeda, tapi karena terjadi di waktu yang sama disebutlah Isra Mi'raj. Nah, Isra itu merupakan perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad menuju langit ke-7. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke, baik. Selanjutnya dari Kasabda boleh? Oke, kalau menurut saya kurang lebih sama seperti yang Abiyo sampaikan. Jadi Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, terus dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang 5 waktu. Oke, selanjutnya Miko, bagaimana? Ya, itu adalah sebuah peristiwa atau mukjizat luar biasa yang diberikan kepada umat Islam. Itu mukjizat yang pertama yaitu sholat, ya perintah sholat. Ya itu, dan itu merupakan sebuah sebuah peristiwa besar lah dalam Islam yang wajib atau yang harus dirayakan. Oke, jawabannya menarik-menarik nih. Ke pertanyaan selanjutnya masing-masing ya. Yang pertama, untuk Abiu. Siapa malaikat yang menemani Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj? Oke, saya jawab. Itu tuh malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril? Izin menjawab karena dipilihnya malaikat Jibril tak lain dan tak bukan karena malaikat Jibril adalah malaikat dengan makom paling tinggi di antara malaikat-malaikat lainnya. Mungkin itu jawaban dari saya. Bagus. Yang kedua, boleh Kasabda. Apa saja yang dilakukan Nabi Muhammad SAW saat naik ke Sidratul Muntaha? Bentar. Jadi
menurut saya, bentar, gimana tadi pertanyaannya? Pertanyaannya, apa saja yang dilakukan Nabi Muhammad saat naik ke Sidratul Muntaha? Ya, jadi Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha itu untuk menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat yang 5 waktu. Awalnya sih nggak 5 waktu ya kalau nggak salah. Pokoknya jadi akhirnya tuh 5 waktu. Nah, mungkin ke Sidratul Muntaha tuh ada berapa lapis langit? Kalau boleh tahu? Setahu saya ada 7 lapis langit. Oke. Pertanyaan selanjutnya buat Miko. Naik apa Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha? Baik. Beliau menggunakan buraq untuk sampai ke langit ketujuh. Oke, buraq. Sebelumnya, apa itu buraq? Ya, Nabi pernah berkata di sebuah hadis, yaitu dari Anas bin Malik, bahwa didatangkan kepadaku buraq, yaitu seekor hewan yang berwarna putih, tubuhnya lebih tinggi dari keledai, tetapi lebih rendah dari begal. Dia meletakkan kedua kaki di depannya di ufuk batas jangkauan penglihatannya. Kira-kira seperti itulah gambaran dari buraq. Oke, jawabannya menarik nih. Lanjut. Menurut kalian masing-masing nih ya, kesan hikmah, kesan atau pesan apa selama Isra Mi'raj untuk kita atau untuk kalian? Mulai dari Abi boleh? Boleh. Jadi menurut saya hikmahnya adalah kita harus lebih rajin dan sering sholat dan tidak meninggalkan sholat. Karena sholat sudah dipermudah menjadi 5 kali sehari. Yang sebelumnya adalah 50 kali sehari. Mungkin itu dari saya. Oke. Yang kedua boleh dari Kak Sabda. Ya, kalau menurut saya, jadi Isra Mi'raj itu peristiwa yang sangat luar biasa ya. Itu menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Karena pada waktu itu, dengan keterbatasan teknologi, itu Allah dapat memberangkatkan seorang manusia, yaitu Nabi Muhammad, dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus ke langit ketujuh dalam hanya waktu 1 malam. Dan itu tidak akan pernah ada manusia yang bisa membuat teknologi secanggih itu. Untuk itulah Allah itu maha kuasa dan kita harus beribadah kepada Allah dengan lebih rajin lagi. Oke. Selanjutnya dari Miko bagaimana? Ya, tidak jauh dari pendapat Bang Sabda. Ya, jadi ini peristiwa yang sangat besar dalam umat Islam. Dan juga kita mendapatkan perintah sholat di sini. Jadi kita harus lebih mendekatkan diri lah pada Allah, karena dengan sebuah peristiwa itu kita mendapatkan peristiwa sholat yang sekarang menjadi tiang agama kita untuk berkehidupan hari-hari. Oke. Wah, jadi pesannya tuh kita tuh tidak boleh meninggalkan sholat ya, karena sholat itu tiang agama yang sudah dipermudah dari 50 kali sehari menjadi 5 kali sehari. Oke, selanjutnya untuk lebih lengkapnya, mari kita dengarkan ceramah singkat tentang Isra Mi'raj dari Prabu. Kepada Prabu, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa penjelasan dari teman-teman kita mengenai Isra dan Mi'raj. Izinkan saya melengkapi atau menyimpulkan dari kisah Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah SAW menuju ke langit ketujuh sampai akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditemani oleh malaikat Jibril menggunakan seekor buraq. Hewan seperti kuda memiliki 2 sayap di antara kaki-kakinya. Perjalanan Isra Mi'raj itu dimulai dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Peristiwa itu disebut dengan peristiwa Isra. Dilanjut dengan perjalanan Sidratul Muntaha yang disebut dengan perjalanan Mi'raj. Dalam perjalanan Mi'raj, saat Rasulullah ingin menuju ke langit ketujuh untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah dipertemukan dengan para nabi zaman dahulu beserta para pengikut-pengikutnya. Pada langit pertama,
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Adam. Pada langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Dilanjut dengan Nabi Yusuf pada langit ketiga. Pada langit keempat, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun. Pada langit keenam, ia bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim. Pada setiap tingkatan langit, Rasulullah bertegur sapa dengan para nabi. Tapi saat Rasulullah berada di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, Rasulullah melihat sosok Nabi Musa ini sedang menangis. Lalu ditanyakanlah kepada Nabi Musa tersebut, "Wahai Musa, mengapa kau menangis?" Lalu beliau menjawab, "Aku menangis karena ada nabi yang lebih muda yang diutus daripada aku. Dan umatnya lebih banyak masuk surga daripada umatku." Ucap Nabi Musa. Nabi Musa SAW menyesal karena umat-umatnya banyak yang berbuat dosa, sedangkan umat Nabi Muhammad SAW dengan jumlah yang sangat banyak dan pengikut-pengikut yang senantiasa mengikuti Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Nabi Musa sedih bukan karena iri atau dengki, tapi Nabi Musa sedih karena beliau terharu melihat sosok Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya yang senantiasa menemani beliau sampai akhir zaman. Lalu saat ke langit ketujuh, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim dan bertemulah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala menyeru dan memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendirikan 50 kali sholat bagi beliau dan bagi para pengikutnya. Lalu saat itulah Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dikurangi jumlah bilangan sholatnya. Karena Nabi Muhammad tidak ingin memberatkan para umatnya dan ingin umatnya akan selalu senantiasa setia pada beliau sampai akhir zaman. Hingga akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengiyakan dengan jumlah 17 rakaat dan 5 waktu sholat kita. Subhanallah, sungguh luar biasa perjuangan Nabi Muhammad SAW khususnya untuk kita para umat akhir zaman. Dari Isra Mi'raj ini dihasilkanlah kewajiban kita untuk menunaikan sholat. Kewajiban sholat ini tidak akan pernah hilang hingga akhir zaman. Karena kita adalah umat Rasulullah SAW. Ayolah kita perbanyak bersolawat kepada Rasulullah, perbanyak menjalankan kewajiban Allah, memperbanyak menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Lantas sekian kisah Isra Mi'raj yang bisa saya rangkum pada kesempatan kali ini. Saya Prabu Kusumo izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mau nanya ke teman saya yang namanya Mas Bagas. Untuk pertanyaannya apa sih Isra Mi'raj itu yang kamu tahu? Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad ke Ars dalam waktu 1 malam. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu merupakan peristiwa luar biasa yang dialami Nabi Muhammad SAW pada suatu malam. Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, yaitu 3 tahun sebelum Hijrah. Jadi kata Isra itu dari bahasa Arab yang berarti perjalanan malam, sedangkan menurut istilah Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Palestina. Mi'raj itu berarti naik atau menuju ke atas. Menurut istilah, Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju ke Al-Arsh atau Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra Mi'raj adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi yang mulia ini. Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada malam ke-27 Rajab dari tahun ke-10 masa kenabian. Ketika Rasulullah tertidur, tiba-tiba malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan membawa buraq yang dapat beroleh kencang.
Lalu Jibril menaikkan Nabi Muhammad SAW di atas burak itu. Yang kemudian dari sana beliau dinaikkan ke langit dan melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang agung. Peristiwa Isra Mi'raj itu juga diabadikan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'aidihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Barakna haulahu linuriyahu min ayatin. Innahu wasami'ul basir. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah Allah berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surat Al-Isra ayat 1. Sekian penjelasan singkat tentang Isra Mi'raj dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata-kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada namanya siapa? Ojak. Kelas berapa? Kelas 3. Tahu Isra Mi'raj nggak? Nggak. Ada yang tahu Isra Mi'raj nggak di sini? Tahu. Siapa namanya? Agung. Isra Mi'rajnya apa? Apa ya? Lupa? Ya. Tahu nggak? Ada yang tahu? Enggak. Ya. Assalamualaikum, A. Dengan siapa? Punten namanya? Imam. Imam mau tanya-tanya sebentar dong tentang Isra Mi'raj ya. Pernah dengar Isra Mi'raj kan? Yang Kang Imam tahu tentang Isra Mi'raj itu apa sih? Tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa, Masjidil Haram. Ya, ini nggak ada hikmahnya nggak menurut Kang Imam perjalanan Isra Mi'raj itu buat kita umat Islam? Mungkin salah satunya lebih ke mendidik dari pribadi kita sendiri untuk lebih apa ya istilahnya bahwa pribadi manusia yang melakukan perjalanan agar kita sampai ke titik di mana mungkin perbuatan baik kita nanti bakal ada balasannya di akhirat. Oh, iya. Ya udah, makasih ya Mas ya. Assalamualaikum.